إلى هذه يا خلقني تنسل إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأهل الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر إمام جنيد البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim Abdul Salam membaik kabir wajib wa durati mulim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa fadla minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal raddi wassama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Anak-anakku semuanya, ma'asyiras salikin, Masyarakat salikin, semua yang hadir di majlis taklim Akmaliyah, anak-anak ruhaniaku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua masuk golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana pada kajian yang lalu telah dibahas tentang tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adhami wujdanika lahu wastihasuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami wuslatika bihi, yakni keinginanmu untuk tetap, yakni kehendakmu, kemauanmu, harapanmu untuk tetapnya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa dirimu belum pernah berjumpa atau bertemu dengan Allah. Begitu juga kerisauanmu karena kehilangan sesuatu selain Allah, itu juga sebagai bukti, sebagai tanda bahwa tidak adanya hubunganmu dengan Allah, atau sebagai tanda belum sampaimu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah kajian yang telah dibahas pada malam Sabtu yang lalu. Kita akan melanjutkan kajian ini pada tahap berikutnya, ialah terkait dengan masalah nikmat dan lain sebagainya. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama untuk menenteramkan hati dan jiwa kita dari segala macam persoalan dunia, hati dan jiwa kita dari segala macam kekeruhan yang ada dalam diri, duduk tentram menghadap hanya kepada Allah untuk menerima aliran ilmu yang sampai kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah ilmu itu menjadi ilmu yang tafa'u bih, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, setelah memahami bahwasanya apabila seseorang ingin berharap bahwa sesuatu yang ada di sekitar kita itu tentunya dalam bentuk berbagai macam kenikmatan atau yang disukainya, agar senantiasa ada dan selalu ada untuk kita, ini sebagai pertanda bahwa hati atau diri orang tersebut belum pernah berjumpa dengan Tuhannya atau berjumpa dengan Allah. Begitu pula apabila kalian itu mudah risau, gundah gulana karena kehilangan sesuatu. Risau boleh, gundah juga boleh, karena kita manusia, bukan patung. Manusia yang berjiwa, tapi bukan berarti harus didramatisir. Saat kalian gundah kemudian langsung luruh, saat kalian gelisah kemudian langsung luruh, saat kalian risau kemudian langsung luruh, itu sebagai pertanda kalian ada hubungan kontak atau mengamalkan ilmu tauhid hingga tersambung dengan Allah. Tapi apabila kerisauan itu berlarut-larut, kegundahan itu berlanjut, maka sebagai pertanda bahwa dirimu itu belum ada hubungan atau tidak ada kontak dengan Allah. Atau dalam bahasa yang sederhana ialah berarti kalian kurang zikirnya, kurang mengamalkan ilmu tauhid hingga melalaikan syuhud dan musyahadah. Andai saja kalian mengamalkan ilmu tauhid dengan syuhud dan musyahadah, berarti kalian tidak akan berlarut kerisauan itu, tidak akan berlanjut ke gundah gulanaan itu, cepat luruh, cepat selesai. Wahai anak-anakku semuanya. Kemudian mualif melanjutkan, an-na'imu wa in tanawwa'at matahiruhu innama huwa li syuhudihi waqtirabihi wal adabu wa in tanawwa'at madahiruhu innama huwa li wujudi hijabihi fasababul adabi wujudul hijabi wa itmamun na'imi bin nadhari ila wajhil karim. Yakni an-na'imu wa in tanawwa'at matahiruhu,
nikmat itu meskipun beraneka bentuk warnanya hanya disebabkan oleh karena melihat dan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa lisyuhudihi waqtirobihi wal adabu wa intana wa asmadogiruhu. Demikian pula siksa walau bagaimanapun aneka macamnya hanya karena terhijabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa liwujudi hijabihi fasababul adabi wujudul hijabi. Maka sebabnya siksa itu karena adanya hijab. Wa itmamun na'imi bin nadari ila wajhil karim. Dan sempurna nikmat itu ialah melihat kepada zat Allah yang mulia. Ini kalimat-kalimatnya langsung. Dan kalau Bapak bilang ini kritikan dan sentilan untuk para salikin yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum diurai kalian masih bingung. Tapi apabila dijelaskan, insya Allah kalian akan paham karena ini terkait erat dengan masalah kehidupan. Anak-anakku semuanya. Jadi nikmat dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih ya. Lebih melihat kepada Allah itu memang sebenarnya tidak ada bandingannya lagi. Kalau sudah berbicara melihat keelokan wujudullah, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Walau manusia harus membandingkan dengan surga sekalipun, andai saja ditanya surga, di dalam surga dengan melihat keelokan wujud Allah lebih nikmat mana, niscaya akan menyatakan jauh lebih nikmat berdekatan dengan Allah, terlebih lagi melihatnya, berdamping dengan Allah, terlebih dalam dekapannya. Nikmatnya. Anak-anakku semuanya, di sini mu'alif menjelaskan tentang an-na'imu wa intanawa'at smatahiruhu innama huwa lisyuhudihi. Bahwasanya nikmat itu meskipun beraneka bentuk warnanya hanya disebabkan oleh karena ya, melihat dan dekatnya kepada Allah. Nah, ini yang dikehendaki sebenarnya kalau kita runut ya, dalam bahasa di sini seperti dilanjutkan waqtirobihi wal adabu wa in tanawwa'at mawdahiruhu. Yakni kalau tadi disebutkan waqtirobi karena kedekatannya kepada Allah, maka wal adabu sedangkan azab itu atau penderitaan itu wa in tanawwa'at mawdahiruhu innama huwa liwujudi hijabih. Jadi siksa, azab, penderitaan atau dalam bentuk ujian dan cobaan, walau beraneka ragam macamnya, itu semua karena adanya hijab dan terhijab dirimu dari Allah. Oleh karenanya di sini ditekankan fasababul adabi wujudul hijab, sebab musababnya merasa ada azab atau ada penderitaan,
Sebutlah kita kata ganti azab itu penderitaan saja. Kayaknya ekstrim banget kalau menyebutkan kata azab, ya. Fasababul azabi wujudul hijab. Sebab musababnya lantaran penderitaan itu ada karena dirimu masih terhijab. Wa itmamun naimi bin nadori ila wajhil karim. Sedangkan kesempurnaan nikmat yang kalian rasakan itu karena kalian dapat melihat zat yang maha mulia dan sempurna keberadaannya. Ini masih mengawang. Saya runut dari bawah, ya, supaya kalian ngeh. Yuk kita renungkan baik-baik. Hidup ini ada dua pilihan dan sekaligus dua, ya, rasa yang ada pada diri kita. Kalau tidak kalian merasakan bahagia, maka kalian akan merasakan penderitaan. Itu hidup tuh. Jadi kalau kalian tidak merasa bahagia, berarti merasa menderita. Kalau tidak menderita, ya bahagia. Sama dalam hal lain pilihannya. Kalau kalian memilih menjadi orang muslim, berarti kalian keluar dari orang kafir. Kalau kalian lepas dari keimanan, berarti kalian menjadi orang kufur. Dan seterusnya. Kalau kalian memilih surga, berarti meninggalkan neraka. Kalau kalian meninggalkan surga, berarti kalian mendatangi neraka. Itu pilihan. Jadi tidak ada istilahnya dua-duanya dapat. Nah, jadi hanya ada pilihan. Nah, di dalam menjalani hidup, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang disebut fitrah. Fitrahnya manusia apa sih? Fitrahnya manusia itu beragama tauhid. Ini yang terkait dengan masalah firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30. Kalau ayat 30 sampai 31, 32 itu di situ akan jelas membacanya. Jadi kalau kalian mau ngecek kembali ke sana. Perhatikan baik-baik. Fitrahnya manusia itu beragama tauhid. Dan di dalam fitrah manusia dilahirkan itu membawa diri, yakni dalam bentuk skenario yang menjadi paket hidupnya 4. Globalnya ini 4. Apa saja? Ialah ini fitrah, ini disebut fitrah. Jadi kita tidak akan bisa mengelak dari fitrah kita. Fitrah manusia yang dilahirkan ke dunia ini, jangan kemudian kalian memaknakan fitrah, ya. Ini fitrah, saya sebutkan fitrah itu adalah dengan lisan Indonesia. Kalau lisan Arabik itulah fitrah. Jadi fitrah manusia ini, ya, yakni, ya, dia membawa, ya, fitrah ini membawa fitrahnya dan tidak akan ada perubahan fitrah itu. Artinya sudah legal, sudah pasti dan sudah baku dari Allah. Jadi kalian jangan kemudian pesimis setelah mendengarkan ini. Kalau saya bacakan ayatnya, saya potong saja. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dzinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah itu atas manusia, pada manusia sesuai dengan fitrah itu.
Mana fitrah itu? Sesuai dengan fitrah itu, fitrah Allah ialah di mana manusia pada saat mau ke bumi, mau lahir ke bumi, itu sudah diterapkan oleh Allah sebagai manusia yang berakal, manusia yang berfikir, punya akal, punya jiwa, punya hati. Dan teristimewa akal itu terkait dengan masalah iman. Dari hal ini disebutkan manusia itulah membawa fitrahnya. Dari sisi kejiwaan dan sisi kehidupan, maka ditetapkannya oleh Allah 4 perkara. Fitrahnya itu ialah pertama, rizki, fasilitas. Yang kedua, ajal, batas umur. Yang ketiga, amal perbuatan, bukan sebatas amal ritual ibadah, tapi amal perbuatan dalam arti juga pekerjaan dan sebagainya. Keempat, syakiyun au sa'idun, hidup menderita atau hidup bahagia. Dan ini yang akan kita bahas sebenarnya, cuman jerempet ke yang lain-lain. Jadi, yang dikehendaki fitrah di sini ialah dalam ayat tersebut, surat Ar-Rum, Allah menerapkan manusia diturunkan ke bumi ini ialah membawa fitrahnya, ialah membawa dalam tanda kutip nasib takdir hidupnya. Turun sekaligus dengan paket kehidupannya. Paketnya nih. Setelah kalian tahu tentang paket ini, jangan kemudian kalian akhirnya pesimis dengan berlindung di belakang nafsu kalian. Ya kalau saya sudah ditakdirkan miskin ya miskin, ngapain usaha dan ikhtiar? Nah itu yang salah, itu orang pesimis. Orang yang fatalis disebutnya. Bukan begitu yang dikehendaki. Ayo kita lanjutkan. Jadi fitrahnya manusia itu menjalani hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wilayah batinnya kaitannya dengan akal, jiwa, ilmu, iman dan lain sebagainya. Iman sudah ada di dalam diri manusia, itulah fitrah. Yang disebut fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah pada manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Maka fitrah pada wilayah batinia manusia disebut fitrahnya beragama tauhid, yaitu mempunyai iman. Dahulunya sebelum lahir ke bumi sudah dibaiat oleh Allah, yaitu dikhitab, dijanji, alastu birabbikum, qalu bala syahidna, bahkan ya Allah kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhan semesta alam. Itu pada saat Allah menyatakan alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Nih ya, udah jelas. Jadi pada hakikatnya kita itu sebelum lahir itu sudah berjumpa dengan Allah. Kenapa kita tidak ingat? Karena nafsu hijab. Nah, kita sudah terhijab oleh jasmaniah kita, terhijab oleh jiwa kita, terhijab oleh fikir kita, terhijab oleh akal kita, terhijab oleh hukum adi dan macam-macam. Terhijab. Banyak hijabnya. Kita tidak akan berbicara itu nanti, ya. Renungkan baik-baik. Jadi
Karena kita telah berjumpa dengan Allah sebelum kita turun ke bumi, oleh karenanya disindir dan diberitahukan sekaligus di dalam surat Al-Kahfi, ayat terakhir mulai dari pertengahan, faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang hendak dan ingin berjumpa kembali. Nah, jadi ingin berjumpa kembali, faman kana yarju liqa'a rabbihi. Jadi ingin untuk kembali berjumpa karena dahulunya sudah pernah berjumpa. Jadi maukah berjumpa kembali? Nah, syaratnya ialah 2. Apa syaratnya? Falyamal amalan sholiha wala yusyrik biibadati rabbihi ahada. Pertama adalah beramal soleh, yang kedua jangan syirik di dalam akidahmu pada saat kamu melakukan ibadah, walau dengan seorang jua pun. Dah jelas. Kita tidak akan membahas ini terlalu jauh. Ini hanya untuk menyambungkan. Kemudian setelah kita sampai ke rahim seorang ibu, pada saat umur 4 bulan di rahim, Allah menetapkan fitrahnya manusia untuk turun ke muka bumi dengan fitrah yang disebutkan 4 perkara, ialah pertama rizki sudah disiapkan, kedua batas umur sudah ditetapkan, ketiga amal perbuatan sudah dicanangkan, kemudian hidup bahagia atau menderita sudah dipersiapkan semuanya itu. Itulah fitrah. 4 perkara ini kelihatannya sederhana, tetapi mengikat seluruh kehidupan manusia. Mengikat seluruh kehidupan manusia dan meliputi seluruh kehidupan manusia itu sendiri. Ini 4 perkara. Renungkan baik-baik. Dalam memahami yang 4 perkara ini, orang pertama kali turun ke muka bumi, yang harus diketahui ialah dia mendapatkan rizki. Tentu saja rizki itu melalui proses termasuk ke orang tua. Juga dia mendapatkan kaitannya kesehatan dan sebagainya pada kaitan dengan batas umur. Berlanjut pada pengamalan, perbuatan terkait dengan pendidikan, terkait dengan ilmu, terkait dengan berbagai macam yang mendukung tentang perbuatan dan amal ibadahnya. Manusia sengaja oleh Allah dibikin dalam bentuk 3 dimensi. Dimensi jasmania, dimensi nafsania, dan dimensi ruhania. Pada wilayah terkait dengan masalah jasmania, 2 hal yang terkait ialah masalah rizki dan juga masalah yang disebut umur, batasan hidup. Sedangkan wilayah ruhania terkait dengan amal, karena kaitannya dengan amal ibadah, namun tidak lepas dari wilayah jasmania, terbagi karena dengan persoalan perbuatan. Kemudian pada dimensi nafsania, di situ ada yang namanya
hidup yang dirasa sebuah penderitaan atau hidup yang dirasa dalam bentuk kenikmatan. Semua kita merasakan nikmatnya hidup, semua kita merasakan penderitaannya hidup, semua berproses, tidak ada satupun orang yang terlepas dari penderitaan, tidak ada satupun orang yang tidak mendapatkan kenikmatan. Semua dibagi oleh Allah. Oleh karenanya Allah menetapkan syakiyun au sa'idun. Hidup menderita atau bahagia. Dalam penderitaan hidup atau kebahagiaan hidup ini terkait pula dengan pemahaman dan pengertian tentang keimanan, bahwasanya ketetapan semacam ini yang disebut fitrah wajib diyakini dan diimani karena keterkaitan antu'mina billah. Hendaklah ia beriman kepada Allah itu termasuk pada antu'mina biqadri khairihi wa syarihi minallah. Bahwasanya ia wajib beriman, mengimani, mempercayai bahwa Allah menetapkan takdir pada hidup manusia ialah termasuk baik dan buruk dalam kehidupannya. Ini tidak bisa mengelak dan tidak bisa lepas. Ini takdir baik dan buruk manusia. Ya. Kemudian juga dalam pemahaman tentang kehidupan ini, maka mensiasati keimanan tersebut, mensiasati tentang penderitaan atau kenikmatan tersebut, ini ada pada wilayah pengamalan ilmu yang telah sampai. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang telah mendapatkan nikmat ilmu tersebut. Kami jelaskan di sini dan tadi sudah Bapak terangkan bahwa tidak ada satupun manusia yang terlepas dari penderitaan. Juga tidak ada satupun orang yang tidak pernah merasakan kenikmatan. Karena nikmat dan derita itu sengaja Allah berikan sebagai warna dalam kehidupan manusia. Kemudian tergantung kita mensikapi dalam menjalani hidup ini. Kalau di dalam kitab ini menyebutkan bahwasanya an-na'imu wa in tanawwa'at samatahiruhu innama walisyudi waqtirabih. Bahwasanya nikmat itu meskipun beraneka bentuk warnanya, beraneka macam ragamnya, itu semua nikmat itu akan dirasakan, akan dinikmati karena melihat dan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata melihat dan dekatnya kepada Allah itu bisa dimaknakan dalam arti melihat secara ilmu, dekat secara ilmu dalam pengamalan. Kita di dalam menjalani hidup ini tergantung pada sikap hati yang telah difahami atau diisi atau yang telah tumbuh dalam dirinya ilmu yang bermanfaat. Kalian akan merasakan itu bahagia, kalian akan merasakan itu menderita, tergantung pada sikap pandang kita. Hidup ini kalau saya jelaskan lagi itu sedepa pandang mata. Kalian bisa saja mengatakan orang itu enak ya hidupnya, bahagia. Kalian bisa mengatakan, ih amit-amit tuh orang hidupnya menderita banget.
Tapi bisa jadi kalimat itu keliru. Yang kalian menyatakan amit-amit dia itulah menderita hidupnya, ternyata bahagia baginya. Bagi kalian melihat itu nikmat, belum tentu ternyata penderitaan baginya. Oleh karenanya dalam istilah bahasa Jawa itu hidup, kalau kalian mau lihat, itu disebut sawang sinawang kalau melihatnya keluar. Oleh karenanya harus kembali ke dalam diri. Kalau keluar ya sawang sinawang, artinya hanya pandang memandang, sedepa pandang mata istilahnya. Hanya dalam pandangan kalian, lihat kalian, yang dilihat hanya sebatas lahiriah. Ya sudahlah, kita lihat saja makhluk lain. Rasanya kalian, amit-amit jadi makhluk itu. Apa sih? Contoh. Kalian tentu jijik kan? Kalau melihat kecoa. Apa sih enaknya hidup jadi kecoa? Coba. Jadi ular, apalagi. Terus jadi apa? Cacing, lagi-lagi. Jadi ayam saja, aduh. Serba salah. Jadi kambing, apalagi buat korban. Dah. Jadi sapi lebih baik karena korbannya lebih gede. Jadi apa lagi? Coba lihat kalian tuh. Lihat sapi. Duh, memang sapi ini ya nggak pernah pakai celana, heran. Sapi tapi nggak kedinginan. Menurut kalian dingin, tapi sapi nggak kedinginan. Dia nggak pakai celana, nggak pakai baju gitu, tenang-tenang aja, santai-santai aja gitu loh. Ya itu kan sapi, ya kan perasaan kita. Cacing, hidup di lumpur, di tanah. Ular lagi begitu. Binatang-binatang lain, saya pikir. Menurut kita, jijik, menderita dan lain sebagainya. Tapi baginya adalah itulah kehidupan dan kenikmatannya. Dan nikmat tidak pernah mikirin utang. Bebas rasanya. Itu hidup binatang loh. Hidup binatang tuh terbebas dari utang. Jadi nggak pernah yang namanya gelisah, aduh ini harus bayar utang besok, enggak. Takut diuber-uber, enggak, itu loh. Enggak ada kaget iya, kalau binatang kaget iya, itu loh. Takut yang berlarut tidak. Kalian buktikan aja. Ayam tuh. Kalian kasih tuh makanan ayam pada kumpul. Setelah kumpul kalian tendang. Pada lari semua tuh. Udah. Jauh kan, dia biasa lagi. Kasih makanan lagi, dia datang lagi. Nggak takut. Kaget sebenarnya itu, cuma kaget. Nggak takut dan nggak dendam gitu loh. Nggak sebel gitu loh. Itu contoh-contoh ya artinya. Nah, itu pada makhluk lain. Sekarang pada makhluk yang biasa, yaitu yang sama dengan kita. Kalian menuding orang lain bahagia. Kalian menuding orang lain menderita. Belum tentu, kalau melihat orang ya Allah, itu kok menderita banget gitu loh. Kenapa? Bagaimana nggak menderita? Dia hidup di desa, rumahnya gubuk, kemudian makannya cuma makan nasi sama gereh, ngerti gereh enggak? Ikan itu loh. Ya. Ikan asin aja, satu ikan asin bisa seminggu. Ya seminggu itu kan ikan asin, gede ikan asinnya. Seminggu. Kadang nggak pakai ikan asin, cuma dia makan sama terasi. Sama terasi, dia makan hanya sama terasi gitu. Terasi dibakar makan, ya enak aja sih. Wah itu kayaknya menderita banget. Coba kalian deketin, ajak ngobrol. Kalian bisa iri. Kenapa?
Dia makan tuh nggak pernah nggak enak terus makannya. Walaupun hanya sekedar ikan asin, walau hanya sekedar dengan terasi, walau hanya sekedar hanya garam saja kadang-kadang, rasanya enak aja. Kurang tinggal tinggal ngambil. Kurang daun, banyak daun di sekelilingnya. Gitu. Enak, bebas. Karena apa? Dia juga nggak pernah punya utang, karena nggak pernah punya kartu kredit. Juga nggak pernah yang namanya ditawarin KTK, ya, KTK kredit tanpa anggunan, gitu. Nggak pernah ditawarin karena nggak pernah punya HP, jadi nggak bermasalah. Nggak pernah diteror SMS atau WA, karena apa? Karena memang nggak bisa dan nggak punya HP. Nikmat aman. Pagi-pagi udah habis sholat subuh udah nongkrong, nggak ada kopi teh, nggak ada teh, ya sama teteh duduknya. Bisa aman, nyaman, nikmat. Walaupun punya sawah sepetak gitu, nikmat, aman, nyaman, gitu loh. Coba kalian yang punya HP, yang punya motor, ya, yang punya rumah, apalagi ternyata bermasalah, kredit motornya masih nunggak, HP-nya ternyata pulsanya habis, tuh udah HP-nya, apalagi rumahnya ternyata mau disita atau ngontrak belum bayar-bayar, motor sudah lunas kreditnya, HP-nya bagus, rumahnya juga bagus, tapi terkena dan tertipu oleh temannya sehingga terlibat dengan rentenir, kan masalah lagi tuh, ribet lagi kan. Apalagi yang punya perusahaan, ternyata perusahaannya mau bangkrut, disita lagi, gitu. Wah, yang punya travel ternyata nipu, banyak gitu loh. Nikmat tuh macam-macam. Udah kamu flase deh. Nggak ada sawang sinawang, mungkin ya. Pada awalnya orang tuh terperanjat ya terhadap kemewahan, senangnya kelihatannya, aduh senang banget itu ya bos travel itu ya. Jalan-jalan terus ke luar negeri, kemudian bisnisnya cepat membengkak dan cepat tenar, dan rasanya enak banget. Coba Allah buktikan, itu loh yang terjadi semacam itu. Sekarang hanya sekedar mungkin 2x2 didiamin. Ini contoh. Jadi sawang sinawang. Percayalah ya, bahwa hidup itu tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Banyak harapan-harapan yang tidak bisa terlaksana. Banyak harapan-harapan yang tidak tercukupi. Banyak harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Namun percayalah, yang paling baik bagi kalian dalam menghadapi hidup ialah menyerahkan semuanya kepada Allah dan berqanaah, menerima apapun yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Itu sikap hidup yang baik dan benar. Jangan kemudian melampaui batas, iri, dengki, atau ingin sesuatu karena yang lain dan lain sebagainya. Itu yang berbahaya. Hidup itu enggak sesederhana yang kita bayangkan. Karena hidup ini adalah fitrah kita sebagai manusia, telah diciptakan oleh Allah membawa takdir hidup kita. Saya pernah riset dan saya pernah langsung
pernah saya ceritakan juga kepada kalian. Pada saat saya waktu itu pakai mobil, kemudian radiatornya bocor, waktu itu adalah mobil saya masih Honda Prestige kalau nggak salah, itu waktu tahun 80. Itu juga Hondanya itu Honda tahun 86-an, 87 lah ya. Itu saya mampir karena radiator, karena temperaturnya naik, berarti radiatornya kurang, bocor, mampir. Setelah mampir di tukang radiator, udah ngobrol saja. Udah ngobrol, orangnya udah tua. Udah tua ya, umuran udah tua lah, pokoknya udah tua. Ya, ininya tempatnya ya kecil, sempit, dia panas-panasan dan kobat. Kalau dilihat secara umum, kasihan ya orang tua sudah masih kerja begitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia menikmati hidup. Setelah saya tanya, ya Allah, nggak sangka dia hanya sekedar bekerja semacam itu, punya apa tuh? Ya namanya tokonya, warungnya itu adalah, bengkelnya itu adalah pinggir jalan yang mudah digusur, yang suatu saat juga akan tergusur dan mungkin sekarang juga udah tergusur dalam pelebaran. Dan itu juga bukan punyanya dia, kontrak mungkin. Itu setelah dialog dan banyak dialog dan tanya jawab, bicara-bicara sana sini dengan saya, dia cerita memang punya anak 2, tapi dua-duanya dia bilang alhamdulillah, ya sekolah lah biar nggak kayak bapaknya begini terus. Oh sekolah apa ya, sekolah. Saya bayangannya sekolah paling di mana sih? Kuliah Pak, kuliah. Oh dapat beasiswa Pak? Enggak gitu loh. Lah terus ya alhamdulillah ada rezeki buat biaya gitu loh. Di mana Pak sekolahnya? Yang pertama di Jerman. Kaget saya. Terus yang kedua di Australia. Biayanya ya Allah kan maha kaya. Kaget lagi saya itu. Ya orang tauhid benar ini sebenarnya. Tauhid benar. Allah maha kaya, Allah yang memberikannya. Iya Pak, betul. Saya angkat jempol 2 langsung sambil kata betul. Seolah-olah kayak saya diajarin banget nih. Ya Allah, saya kira dahsyat banget nih. Udah betul. Terus gimana Pak? Ya alhamdulillah, saya sih pegangannya satu. Yang penting qanaah dan istiqomah. Itu kata guru saya dulu. Saya ngamalkan istiqomah dan qanaah. Tuh. Istiqomah apa? Menjalani tanpa jenuh dan bosan. Pokoknya jalani terus. Qanaah, menerima apapun yang diberi. Dan ini sesuai dengan janji Allah. Man qana'a istana, barang siapa yang qana'a, dia itu kaya, akan menjadi orang kaya, bahkan kaya juga hatinya. Kalau di dalam keterangan lain, bahwasanya orang-orang yang qana'a itu sama saja dia orang yang selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Sementara Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Barang siapa mensyukuri atas nikmat-nikmat itu, aku beri lagi, tambah lagi. Itu terbukti dan terlihat yang disebut Quranul Bayyin. Quran yang nyata, bacaan yang nyata, kelihatan langsung. Namun setelah itu saya pergi dan kebetulan saya memang ada tujuan ke daerah Mampang, yaitu karena diundang oleh salah seorang direktur Ancol waktu itu. Ngobrol gitu. Orang direktur loh, direktur Ancol gitu loh. Ancol itu ya Jaya Ancol gitu. Ngobrol deh. Setelah ngobrol-ngobrol, malah dia gelisah hidupnya. Malah dia jungkir balik hidupnya. Nggak kebayang. Benar-benar itu dalam satu hari itu dipaparkan 2 sisi yang berbeda. Satu adalah yang kelihatannya menderita, ternyata tidak. Bahagia. Anak 2 adalah
menjelang sukses. Yang satu lagi yang di tempat rumah yang gedung dan mewah dan jabatan tinggi, ternyata hatinya nggak karuan, kegelisahan dan meronta-ronta lain sebagainya. Istrinya meninggal, pas dia mau nikah lagi semua anaknya protes, wah kemudian jabat, macam-macam. Akhirnya lama-lama dia udahlah mati aja, mati nggak lama lagi. Itu contoh yang paling sederhana, ya. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Jadi memandang dan menyikapi hidup itu tergantung pada sikap pandang kita. Kalau memang kita memandangnya dengan baik dan benar, mulai dari pertama contoh, kalau kebahagiaan itu kalian boleh di close up menjadi besar. Sekecil apapun kebahagiaan menjadi besar kebahagiaan itu bagi kalian. Nah, tapi kalau penderitaan sebaiknya longsot, dipandangnya jarak jauh. Sehingga kalian walaupun itu menderita atau sebuah penderitaan, itu akan menjadi indah. Nah, coba kalian perhatikan. Sesuatu yang kalian lihat dalam bentuk panoramik. Panorama yang kalian lihat di lingkungan kalian, sebut saja kalian berdiri di sebuah tebing, kemudian kalian melihat tebing yang lain itu tinggi indah, kemudian di bawah tebing itu ternyata gelombang ombak laut dengan deburannya yang sangat indah, kalian foto dengan panorama. Itu indah banget, itu cakep banget, bisa dinikmati. Tapi kalau kalian dekat terjun, modiar di situ. Nah, itulah. Kenapa? Ya nggak bisa. Seperti gunung. Kalian lihat indah kalau dipoto, kalau dilihat jauh indah. Tapi kalau kalian deketi, walah angker. Nah, itulah. Kalian juga banyak orang yang tersesat di gunung dan mati. Banyak orang yang terperosok di jurang dan sebagainya. Nah, itu. Begitu juga kalian, andai saja kalian melihat penderitaan itu jangan didramatisir, menjadi sebuah kenikmatan dan keindahan tersendiri. Kenapa orang yang demikian bisa? Karena orang tersebut dekat dengan Allah. Dekat dengan ilmunya. Melalui proses pemahamannya, melalui pengamalan ilmunya, pandang semuanya dikembalikan kepada Allah, bahwa penderitaan itu tidak ada artinya dalam hidup ini, karena memang hidup ini akan menderita, hidup ini juga akan mendapatkan nikmat. Allah sendiri yang menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji, kami akan coba. Dalam bentuk buruk maupun baik, itu menjadi fitnah. Kalau ingin selamat, wa ilaina turja'un. Hanya kepada kami semuanya kembali. Bahkan di dalam ayat lain pun menjelaskan, yakni semua kehidupan dunia itu disebut la'ibun walahun, yaitu permainan yang dapat memperdayakan. Jadi permainan yang dapat memperdayakan. Kemudian Allah menyatakan, dzalika mataul hayatid dunya, itu hanya kehidupan dunia belaka yang kalian nikmati, yang kalian lihat, yang kalian rasakan. Dzalika mataul hayatid dunya, itu kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Hanya kembali kepada Allah itulah yang paling baik. Kalau dalam hadis di kitab lain, ya, itu menyatakan bahwa dunia itu adalah laknat. Barang siapa yang ada di dalam dunia akan ikut terlaknat. Terus siapa yang tidak terlaknat? Illa makana
lillah, kecuali orang yang berada di jalan Allah. Maksudnya orang yang selalu dekat dengan Allah. Dan inilah yang diisyaratkan oleh mu'alif, an-na'imu wa intana wa asmatahiruhu innama huwa lisyuhudihi waqtirabih. Wal adabu wa intana wa asmatahiruhu innama huwa liwujudi hijabih. Jadi kalian akan nikmat memandang sesuatu apapun apabila kalian selalu dekat dengan Allah. Apabila kalian melihat disebut lisyuhudi, dengan syuhud, dengan penyaksian kepada Allah. Bagaimana kita tidak akan nikmat melihat semuanya dari Allah? Bagaimana kita tidak akan nikmat semuanya adalah kiriman Allah? Tidak ada sesuatu pun yang dikirim oleh Allah kecuali adalah kebaikan. Kelihatan buruk karena nafsu kita. Kelihatan derita karena hijab kita terhadap Allah. Karena apa? Terhijab oleh nafsu kita. Karena nafsu kita selalu ingin yang sesuai dengan diri kita. Sementara Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita hitung lagi, hidup itu adalah ada deritanya. Siapa yang tidak mau menderita, nggak usah hidup. Jangan hidup deh kalau tidak mau menerima penderitaan. Karena hidup itu ujian dan cobaan. Bagaimana tidak disebut ujian dan cobaan, bahkan ditekankan lagi. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Kalau kalian ingin tahu bahwa kita hidup itu di penjara, kalau kita tidak menderita berarti tidak di penjara. Kalau tidak di penjara dan hidup ini adalah sebagai surga baginya, wa jannatul kafirin, surga bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Karena apa? Melampiaskan nafsunya, berhura-hura. Semua sesuai dengan nafsunya. Tapi itu hanya kamuflase, itu hanya kebahagiaan fata morgana. Nah, bukan yang abadi. Jangan sampai kalian menukarkan yang abadi dengan yang fana, yaitu dunia. Akan menyesal seumur hidup, akan menyesal artinya berkepanjangan, yang tidak akan ada pernah henti-hentinya penyesalan itu nantinya kalau kalian tahu yang sesungguhnya. Jadi tinggal sikap hati kalian. Kalau kalian masih terhijab dengan Allah, yang berarti kalian tidak paham ilmunya atau tidak mau mengamalkan ilmunya, kalian selamanya akan menderita, terganggu oleh nafsu kalian. Karena apa? Semuanya gelisah kalian. Bagaimana tidak akan gelisah? Ada orang ini, sebel. Ada orang ini, udah hiruk pikuk dalam hati. Terus, jadi tidak ada tentramnya hidup itu. Sementara hidup itu harus tentram, harus nyaman, sabar. Saat apa sabarnya? Sabar yaitu saat kalian mendapatkan ujian dan cobaan. Orang yang sabar mendapatkan ujian dan cobaan, itulah kekasih Allah. Karena Allah selalu besertanya. Orang yang mensyukuri segala nikmat buat Allah, itulah para waliullah. Karena Allah selalu melimpahkan terus kenikmatan itu. Orang yang qanaah menerima qada Allah, itulah yang disebut para kekasih-kekasih yang disebut Habibullah. Wahai anak-anakku semuanya, tersirat pula di sini dalam hadis qudsi, faman lam yasbir ala balai, barang siapa yang tidak bersabar atas ujian dan cobaan dariku, walam yashkur li na'mai, barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmatku, walam yardho bi qodoi, barang siapa yang tidak ridho, tidak senang, tidak qanaah dengan ketetapan kodoku,
falyakhruj min tahti, sama keluar kamu dari kolong langit ini. Wal yatlub robban siwa, dan cari Tuhan selain aku. Gak perlu kamu menuhankan aku gak butuh kamu semacam itu. Itu Allah itu sampai menyatakan, menekankan, langsung memvonis kita disuruh keluar dari kolong langit ini. Jadi akhirnya bahagia dan derita, nikmat dan derita itu kembali kepada diri kita dalam pengamalan dan sekaligus menjadi tolok ukur kita. Kalau kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan, tentu saja akan dapat dengan zuhud dan kedekatannya kepada Allah. Kalau di dalam awal kitab Hikam menyatakan dalam uraian-uraiannya bahwasanya kalau para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, andai saja dia mengukur ada memang derita, ada memang bahagia, andai saja diukur derita dan bahagia niscaya bersamaan. Artinya bahwasanya bahagia dan derita itu sama saja baginya. Namun ia selalu bahagia. Kenapa selalu bahagia? Karena mensikapinya. Semuanya itu tergantung kita mensikapinya. Dengan pandang suhud kedekatan kita kepada Allah. Penderitaan itu karena hijab. Kita terhijab dari Allah. Tidak mensyukuri. Jadi semuanya itu jadi derita bagi kita. Orang lewat juga kita jadi menderita. Tetangga dapat rezeki kita jadi menderita karena terhijab. Bagaimana tidak menderita? Tetangga beli TV, kenapa? Kenapa mereka yang sebel jadi lorong hati, jadi lah tetangga beli mobil malah sakit hati. Apa hubungannya coba? Bukannya bersyukur, alhamdulillah tetanggaku beli mobil, mudah-mudahan mobilnya tuh awet sehingga pada saat nanti istri saya mau melahirkan, ya saya bisa pinjam. Pas giliran mau pinjam, ternyata baru kemarin dijual. Aduh, kan begitu, harusnya kan begitu. Ini malah tetangga beli mobil. Kalian malah sumpamanya sebel gitu, wah paling juga uangnya dapat korupsi, bentar lagi juga kena KPK. Tuh, sebel, ribet, di dalam hati ribet. Orang lihat orang cantik, sebel. Karena apa? Dirinya nggak secantik yang dilihat. Lihat orang gagah, waduh, macam-macam. Kenapa sih? Pandanglah semua itu nikmat dari Allah. Lihatlah, lihat deh. Kalau semuanya dilihat dengan syuhud dan musyahadah dan kedekatannya kepada Allah, semua itu jadi kenikmatan. Tapi kalau dilihatnya adalah dengan kacamata manusianya, semuanya jadi penderitaan. Itu saja sebenarnya. Nah, karena penderitaan itu akibat hijab. Sedangkan kenikmatan itu akibat dekat dan melihatnya tentang keelokan wujudullah dalam suhud dan musyahadah, minimal melalui proses ilmu. Itu sebenarnya yang dikehendaki. Jadi mari kita mensikapi hidup dengan cara kita mendahulukan untuk mengamalkan, untuk melancarkan sikap pandang kita dengan suhud dan musyahadah. Biasakan semacam itu. Dengan membiasakan terus menerus, insya Allah kita benar-benar akan diperlihatkan keelokan tentang wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.